Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nila Mandalia Kurniasari, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang pada kesempatan hari ini akan menerangkan mengenai tindakan pengamanan dalam perdagangan internasional. Tindakan pengamanan ini memiliki dasar hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional, memiliki dasar hukum yaitu artikel 19 GATT 1994 on emergency action on imports of particular products serta the agreement on safeguards. Apa yang dimaksud dengan tindakan pengamanan perdagangan? Atau dalam terminologi WTO, World Trade Organization, dikenal dengan nama safeguard. Safeguard atau tindakan pengamanan adalah suatu tindakan emergensi yang dilakukan oleh suatu negara anggota WTO berkaitan dengan meningkatnya jumlah impor suatu produk tertentu. Dan peningkatan tersebut haruslah telah menyebabkan atau mengancam akan terjadinya suatu kerugian serius terhadap industri domestik negara tersebut. Syarat yang kedua adalah bahwa impor tersebut merupakan impor produk sejenis atau like products atau produk yang secara langsung bersaing atau directly competitive products. Definisi tersebut dapat dilihat pada artikel 2 paragraf 1 Safeguard Agreement atau SG Agreement. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut di Indonesia. Di dalam domestic law Indonesia, definisi safeguard terdapat di dalam pasal 1 angka 3 PP nomor 34 tahun 2011 tentang anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tindakan pengamanan perdagangan yang selanjutnya disebut tindakan pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Nah, ketentuan ini tentunya sejalan dengan apa yang diatur di dalam artikel 2 paragraf 1 SG Agreement. Bapak Ibu peserta MOOC Hukum Perdagangan Internasional dapat melihat ketentuan artikel 2 paragraf 1 SG Agreement. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam artikel 2 paragraf 1 SG Agreement yang telah diupload di dalam materi MOOC Hukum Perdagangan Internasional. Jika tadi dikatakan bahwa dasar hukum dari safeguard terdapat di dalam artikel 19 GATT 1994 serta Safeguard Agreement, maka pada dasarnya GATT 1947 juga telah mengatur mengenai Safeguard Agreement ini. Untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara GATS 1947 dan GATS 1994 sehingga artikel 19 dari GATS 1947 juga terdapat di dalam GATS 1994, maka Bapak Ibu sekalian peserta MOOC Hukum Perdagangan Internasional dapat kembali mereview materi yang menerangkan mengenai struktur perjanjian dari WTO. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika satu-satunya ketentuan di dalam GATS 1947 yang mengatur safeguard hanyalah artikel 19, maka tentu saja ketentuan ini tidak cukup. Mengapa demikian? Karena di dalamnya tidak diatur secara rinci mengenai implementasi dari safeguard tersebut. Bagaimana suatu negara peserta GATS 1947 dapat menerapkan safeguard measures di dalam negerinya. Sehingga hal ini memunculkan gray area measures yang mengancam keberlangsungan GATS 1947 sebagai institusi maupun sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur perdagangan barang internasional. Gray area measures ini yang dimaksud adalah bahwa negara-negara peserta GATS 1947 cenderung untuk menggunakan artikel 19 tersebut sebagai suatu sarana untuk memproteksi industri dalam negerinya dari persaingan produk-produk impor. Sementara perlindungan atau hambatan yang tidak perlu di dalam hukum, di dalam perdagangan internasional haruslah dihindari sehubungan dengan adanya Most Favored Nation Principles atau MFN. Nah, oleh karena itulah maka diperlukan suatu aturan yang lebih lanjut lagi yang memperinci mengenai bagaimana safeguard measures dapat diterapkan. Oleh karena itulah pada putaran perundingan Uruguay yang mengarah kepada terbentuknya WTO, maka negara-negara anggota WTO bersepakat untuk membuat sebuah agreement yang secara terperinci menjelaskan, mengatur mengenai bagaimana implementasi dari safeguard measures tersebut di dalam negara anggota WTO. Nah, sekarang kita akan melihat safeguard agreement. Apa tujuan safeguard agreement? Tujuan dari safeguard agreements dapat secara eksplisit dilihat di dalam pembukaan dari safeguard agreement itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengklarifikasi gap disiplin, terutama mengenai bagaimana implementasi artikel 19. Yang kedua adalah untuk membangun kembali multilateral control atas safeguard dan mengeliminasi measures-measures yang berada di luar kontrol tersebut. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah gray area measures yang pada era GATS 1947 dijadikan negara-negara peserta GATS 1947 sebagai suatu measures yang memproteksi industri dalam negeri mereka dan mengurangi persaingan produk asing atas produk-produk domestik. Lalu tujuan yang ketiga adalah
untuk mendorong terjadinya structural adjustment atau perbaikan-perbaikan struktural dari industri dalam negeri yang telah mendapatkan efek negatif akibat membanjirnya impor suatu produk asing ke dalam negeri, sehingga pada akhirnya nanti ketika safeguard measures harus dicabut, maka industri dalam negeri yang terlindungi secara sementara oleh safeguard measures dapat bersaing kembali baik di pasar domestiknya maupun di pasar internasional. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sampai pada prinsip utama dari tindakan pengamanan atau safeguard. Prinsip utama yang pertama adalah bahwa tindakan pengamanan haruslah bersifat sementara. Apa yang dimaksud dengan haruslah bersifat sementara ini, yaitu bahwa safeguard measures tidak dapat diterapkan secara terus-menerus oleh negara anggota WTO. Ketentuan-ketentuan yang merujuk mengenai sifat sementara dari safeguard measures ini dapat dilihat pada durasi pemberlakuan safeguard measures yang terdapat pada artikel 7 SG Agreement, yaitu berdasarkan ketentuan paragraf 1 adalah maksimum 4 tahun, serta berdasarkan paragraf 3, 8 tahun termasuk keseluruhan extension-nya atau perpanjangan waktunya. Prinsip utama yang kedua adalah bahwa tindakan pengamanan hanya bisa diperlakukan ketika impor telah terbukti menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri domestik, produk sejenis, maupun produk yang bersaing secara langsung atau produk kompetitor. Prinsip utama yang ketiga adalah bahwa safeguard measures umumnya diberlakukan secara non-selektif atau berdasarkan MFN. Yang keempat, bahwa safeguard measures harus secara progresif dibebaskan pada saat sedang diberlakukan. Prinsip yang kelima adalah bahwa negara anggota WTO yang menerapkan tindakan pengamanan pada umumnya membayar kompensasi kepada negara anggota lainnya yang perdagangannya terimbas. Pembayaran ini bisa jadi adalah dalam bentuk kompensasi menurunkan tarif untuk barang-barang lain, produk-produk lain dari negara yang terkena tindakan pengamanan, diturunkan tarif dari ketentuan yang berlaku. Ini adalah bentuk pembayaran kompensasi kepada negara anggota lainnya yang dagangannya terimbas akibat diberlakukannya tindakan pengamanan. Bapak Ibu sekalian, tindakan pengamanan dapat berbentuk suspension of obligation in whole or in part, or to withdraw or modify tariff concession berdasarkan artikel 19 paragraf 1A GATT 1994. Berdasarkan Eun Supli tahun 2012, dijelaskan bahwa
Safeguard measures can consist of quantitative import restrictions or duty increases to higher than bound rates. Bagaimana dengan prakteknya di Indonesia? Di Indonesia, tindakan pengamanan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bea masuk dan atau kuota. Kita akan lihat praktek masing-masing. Bentuk tindakan pengamanan sementara berdasarkan pasal 80 ayat 2 PP nomor 34 tahun 2011 tentang anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan berbunyi bahwa tindakan pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara. Ini artinya bahwa yang dipilih oleh pasal 80 ayat 2 PP nomor 34 tahun 2011 mengenai bentuk tindakan pengamanan sementara adalah berbentuk tarif. Kemudian bagaimana dengan bentuk tindakan pengamanan yang berupa bea masuk dan atau kuota? Bentuk tindakan pengamanan tetap dahulu diatur dalam pasal 21 Kepres nomor 84 tahun 2002 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor. Pada pasal 21 ayat 2 diatur bahwa tindakan pengamanan tetap dapat ditetapkan dalam bentuk bea masuk oleh Menteri Keuangan dan atau kuota oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kini, aturan mengenai bentuk tindakan pengamanan diatur di dalam pasal 70 ayat 2 PP nomor 34 tahun 2011 tentang anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Pasal tersebut, ketentuan tersebut berbunyi, tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan atau kuota. Dengan kata lain, yang dipilih oleh pemerintah Indonesia adalah berbentuk tarif dan quantitative restriction. Nah, pada penjelasan terdahulu, kita dapat melihat bahwa ada yang disebut dengan tindakan pengamanan sementara dan dahulu disebut dengan tindakan pengamanan tetap. Nah, apa yang membedakan tindakan pengamanan sementara dan tindakan pengamanan tetap? Tindakan pengamanan sementara dalam terminologi SG Agreement atau Safeguard Agreement ini merujuk pada Provisional Safeguard Measures. Sementara tindakan pengamanan yang dahulu disebut sebagai tindakan pengamanan tetap merujuk pada Safeguard Measures. Namun kini berdasarkan PP nomor 34 tahun 2011 tentang anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, pemerintah Indonesia telah memilih untuk menggunakan terminologi tindakan pengamanan perdagangan yang equal dengan safeguard measures serta tindakan pengamanan sementara yang equal dengan provisional safeguard measures.
Bagaimana dengan syarat diberlakukannya safeguard measures? Syarat-syarat tersebut di dalam SG Agreement terdapat di dalam artikel 2 paragraf 1. Dalam artikel 2 paragraf 1 dapat kita identifikasi beberapa elemen dari syarat-syarat agar suatu anggota WTO dapat menerapkan SG measures. Yang pertama adalah harus ada increased quantity of imports atau adanya lonjakan jumlah impor. Syarat yang kedua, harus ada injury atau ancaman terhadap terjadinya injury. Syarat yang ketiga, adanya domestic industry yang menderita kerugian atau terancam menderita kerugian. Syarat yang keempat atau elemen yang keempat, adanya suatu hubungan sebab akibat antara increased quantity of imports dengan injury yang diderita oleh domestic industry atau ancaman terjadinya industri yang akan diderita oleh domestic industry. Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan bahwa harus ada bukti kausalitas atau hubungan sebab akibat antara injury atau ancaman terjadinya injury dengan increased quantity of imports. Dan ini harus dibuktikan melalui sebuah investigasi yang harus dilakukan oleh competent authority yang dimiliki oleh negara anggota WTO. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, competent authority yang dirujuk oleh safeguard agreements di Indonesia adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang didirikan berdasarkan SK Menperindak tahun 2003. Bapak Ibu sekalian, demikianlah penjelasan mengenai safeguard yang diatur di dalam perdagangan internasional. Untuk keperluan MOOC Hukum Perdagangan Internasional ini, materi-materi serta literatur yang berkaitan dengan safeguard dapat dilihat pada Aula MOOC Hukum Perdagangan Internasional. Demikian, terima kasih telah bergabung di kelas MOOC bersama saya.